Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus A. Aco Agus SH MPD sebagai dosen pengampu, dan Bapak Muhammad Asriadi SPD MPD sebagai dosen mitra dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya atas nama Nur Akida dengan NIM 220208501044, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kelas 02, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai identitas nasional sampai dengan konstitusi negara. Apa sih itu identitas nasional? Apa urgensi, tendensi, dan apa peranan penting identitas nasional? Mari kita simak sama-sama penjelasannya. Secara bahasa, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas merujuk kepada ciri-ciri, penanda yang dimiliki oleh seseorang, bisa berupa pribadi dan dapat pula kelompok yang membedakannya dengan yang lainnya. Sedangkan nasional adalah kelompok-kelompok persekutuan manusia yang lebih besar daripada sekedar kelompok berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jika kita menggabungkan antara identitas dan nasional, itu lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Itulah pengertian identitas nasional. Sumber-sumber yang mendasari identitas nasional secara historis di dalam proses pembentukan identitas nasional dimulai dari munculnya kesadaran rakyat Indonesia tentang kebangkitan nasional, khususnya oleh para pemuda-pemuda yang ditandai dengan masa kebangkitan nasional pada tahun 1908. Di bawahnya ide-ide tersebut oleh Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Solo 1918. Para pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan terkumpul di dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta mengumandangkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Seiring dengan berjalannya waktu pasca kemerdekaan, bahkan sampai dengan sekarang yang kita lakukan dalam peristiwa-peristiwa terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan, mulai dari Kongres Kebudayaan 1918 sampai dengan 1930, itu memberikan dampak positif dari pembangunan jati diri atau identitas nasional. Secara sosiologis, memang itu terbentuk dari interaksi, komunikasi, persaingan budaya, pertemuan yang dilakukan secara berkelanjutan atau berkepanjangan. Sedangkan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri ataupun pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara yang kita gunakan, lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya. Ini adalah beberapa sumber politis yang dapat mengkonkretkan keempat ciri ataupun identitas nasional dari bangsa Indonesia itu. Terkait dengan hal tersebut, tentu kita harus terpicu kepada hukum yang jelas, di mana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di mana mengatur tentang bendera Indonesia, lambang Garuda, bahasa negara Indonesia, baik itu bendera yang digunakan di dalam istana negara ataupun yang digunakan di dalam kantor ataupun yang lainnya. Urgensi ataupun kebutuhan mendesak yang mendasari identitas nasional terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu sebagai jati diri atau kepribadian, identitas, keunikan. Yang kedua yaitu faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Yang ketiga sebagai nilai-nilai yang dianggap baik. Adapun yang menjadi tendensi identitas nasional yaitu sebagai pembeda dengan bangsa yang lain, sebagai bentuk pemersatu antara negara yang berbangsa dan ciri khas kewibawaan yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Adapun unsur-unsur yang membangun identitas nasional yaitu berupa suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan letak geografis Indonesia itu sendiri. Yang menjadi dinamika di dalam identitas nasional itu, menurut Azumardi Azra, Tilar, 2007, menyatakan bahwa
Pancasila sulit dimarginalkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik, dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Adapun tantangan yang terdapat di dalam identitas nasional, yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur di dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti semangat gotong royong yang dimiliki setiap orang itu semakin berkurang. Yang kedua itu nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan ataupun sikap sehari-hari. Kebanyakan kita sering melihat orang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ketiga itu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti lebih menghargai dan mencintai bangsa asing dibanding dengan bangsa kita sendiri. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih menyukai simbol-simbol yang ada pada negara lain dibandingkan dengan simbol sendiri. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional yang kita miliki yaitu dengan meningkatkan pendidikan, pelestarian nilai budaya, pengembangan rasa nasionalisme, dan sikap bela negara yang harus kita terapkan. Setelah membahas identitas nasional, kita akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional juga terdiri dari dua kata, yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakang yang berada di dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jika kita menggabungkan keduanya, berarti integrasi nasional merupakan keseluruhan dari berbagai latar belakang bangsa yang berada di dalam satu kekuasaan politik. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama integrasi politik, di mana integrasi ini menyangkut hubungan elit massa yang dilakukan oleh pemerintah dan teritorial antar daerah, suku, golongan masyarakat Indonesia. Untuk jenis integrasi ekonomi, dia berhubungan dengan adanya saling ketergantungan dan penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Jenis integrasi yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya, di mana proses penyesuaian dalam masyarakat misalnya seperti suku, agama, dan ras. Untuk mengetahui pentingnya peranan integrasi nasional, kita bisa menganalisis dari legitimasi perilaku pemerintah kolonial Belanda yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan latar belakang bangsa Indonesia itu sendiri. Integrasi nasional tentu diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas-identitas yang dicapai suatu bangsa. Sumber integrasi nasional. Secara historis terdapat 3 jenis integrasi di dalam sejarah, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Sedangkan secara sosiologis, sumber integrasi yaitu pengenalan kepada masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan. Secara politik terdapat 5 faktor penentu integrasi negara, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuasaan lembaga politik, ideologi nasional. Yang menjadi dinamika di dalam integrasi nasional dibagi menjadi 5 bagian juga. Pertama yaitu integrasi bangsa. Contoh peristiwanya berhasil mengajak Aceh merdeka untuk bergabung di dalam negara Republik Indonesia. Kedua, integrasi wilayah berupa deklarasi Juanda yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1957. Ketiga, adanya integrasi nilai yaitu kesepakatan internalisasi Pancasila. Keempat, integralisasi elit massa berupa pendekatan pemerintah kepada masyarakatnya. Integrasi tingkah laku, contohnya pembentukan lembaga proses dan tingkah laku. Yang menjadi tantangan integrasi nasional dapat kita lihat secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal seperti persekutuan antara ras, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Sedangkan secara vertikal, pemimpin yang tidak mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Suatu bangsa perlu berintegrasi guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan, serta mencegah timbulnya tantangan integrasi baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal.
Setelah membahas integrasi nasional, kita akan membahas konstitusi negara. Apa sih itu konstitusi negara? Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara, sedangkan arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sifat konstitusi secara fleksibel, konstitusi dapat diubah melalui proses yang sama, sedangkan secara rigid, konstitusi hanya dapat diubah secara khusus. Fungsi konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan menjamin hak asasi setiap warga negara. Urgensi atau kebutuhan mendesak terkait konstitusi nasional. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Sumber konstitusi nasional dilihat secara historis bermula dari perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia yang kini berujung kepada penyusunan konstitusi negara. Jika dilihat secara sosiologis, konstitusi itu menjamin hak-hak dasar warga negara. Secara politik, konstitusi bermula saat perundang-undangan dasar yang membatasi dan mengamandemenkan kekuasaan politik. Adapun hal-hal yang dimuat di dalam konstitusi yaitu tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan asasi ideologi negara, serta kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Di dalam konstitusi negara ini tentunya ada dinamika dan tantangan yang terjadi, bermula dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Konstitusi RIS 1949 mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 1950, beralih ke Undang-Undang mulai dari 17 Agustus 1959 sampai dengan 5 Juli 1950. Selanjutnya pada Orde Lama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mulai dari 5 Juli 1959 sampai 1965. Pada masa Orde Baru, Negara Republik Indonesia mulai dari 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1944 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini belum mencakup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Adapun tuntutan yang terjadi di dalam reformasi, pertama, pengamandemenan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pembentukan KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima itu mewujudkan kebebasan pers dan kehidupan demokrasi. Awal mula proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mewakili perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini. Dan dari proses perubahan undang-undang tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perubahan ini dilakukan oleh MPR. Dilakukan dalam 4 tahapan yang secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman kepada materi yang telah disepakati sebelumnya. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan MPR yaitu urutan pertama yang ditempati oleh Undang-Undang Dasar 1945 turun ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, lalu Undang-Undang, setelah itu Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah.
Adapun tantangan yang dihadapi undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika hal ini terjadi ataupun bertentangan, maka akan melahirkan konstitusionalitas undang-undang tersebut.